Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran kita kali ini yang masih membahas mengenai prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran, khususnya pada prinsip yang kedua yaitu prinsip persepsi. Nah, persepsi adalah proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Persepsi sifatnya lebih relatif daripada absolut. Nah, perbedaan prinsip antar orang juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Nah, berikut ini akan dipaparkan prinsip-prinsip persepsi yang di dalamnya. Yang pertama yaitu prinsip persepsi terhadap gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan ingatan dari 14% menjadi 38%. Nah, gambar yang baik adalah gambar yang mampu dipersepsikan sama seperti apa yang diharapkan oleh penyaji pesan tersebut. Agar tidak menimbulkan persepsi salah, pendesain pesan mesti memperhatikan fokus gambar. Berikut ini akan dipaparkan prinsip-prinsip penggunaan gambar agar tidak menimbulkan salah persepsi. Yang pertama adalah gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Nah, deskripsi yang panjang dan abstrak akan lebih mudah dipahami jika divisualisasikan dengan gambar. Yang kedua, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Dalam hal ini, gambar yang disertakan dalam sebuah pesan mesti relevan dengan isi pesan yang disampaikan. Karena di dalam hal ini, pesan itu atau gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, itu perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Walaupun gambar sudah jelas, petunjuk atau keterangan tetap diperlukan untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan dari pembaca. Nah, kemudian yang keempat, gambar dekoratif harus efisien. Karena tujuan dari gambar dekoratif tidak langsung ke pesan pembelajaran, maka cara terbaik adalah tidak terlalu sering digunakan. Yang kelima, gambar representatif harus relevan. Gambar representatif harus mengandung bentuk, detail, ukuran, warna, dan konteks aslinya. Yang keenam, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang. Nah, dalam hal ini, gambar organisasional tujuannya membantu pembaca mengatur konten dan memahami hubungan antar gambar. Yang selanjutnya adalah gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label. Nah, sangat penting bahwa gambar tersebut harus dibuat sesederhana mungkin tanpa menyederhanakan isi dari apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya, gambar transformasional harus cukup realistis. Gambar untuk menganalogikan konsep abstrak menggunakan gambar yang lebih dekat atau familiar dan kontekstual dengan kehidupan pembaca sehingga maksud pesan yang disampaikan mudah dimengerti dan diingat. Dan yang terakhir yaitu warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. Yang pertama, warna dapat menarik perhatian, dan yang kedua, warna dapat memberikan bayangan tentang keadaan asli dari sebuah benda atau objek tersebut. Nah, kemudian prinsip yang kedua dari prinsip persepsi adalah persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antara konsep tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam prinsip persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan diagram. Yang ketiga, hindari grafik atau diagram yang rumit. Kemudian yang perlu diperhatikan yang selanjutnya adalah persepsi dan interpretasi diagram dan grafik. Dan yang terakhir yaitu atur posisi elemen grafik maupun tabel dan diagram. Nah, selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga dari prinsip persepsi, yaitu persepsi terhadap teks. Nah, teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi. Pemilihan jenis kata akan mempengaruhi persepsi pembaca terhadap sebuah kalimat. Nah, berikut akan disajikan prinsip-prinsip dalam desain teks. Yang pertama adalah persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lainnya. Nah, teks ibarat seperti gambar, diagram, atau grafik yang mengkomunikasikan banyak informasi. Pada tingkat yang paling sederhana, sebuah paragraf menyampaikan suatu ide pokok. Selain itu, penggunaan garis bawah atau menebalkan kata-kata menunjukkan bahwa kata tersebut adalah penting.
Yang kedua, gunakan kontras untuk menonjolkan teks. Nah, pemberian variasi pada sebuah kata atau frase seperti penebalan, menggarisbawahi menggunakan jenis huruf yang berbeda, serta mengubah warna huruf dapat menarik perhatian pembaca. Nah, yang ketiga, atur tata ruang teks. Sajian teks dalam lembar kertas atau layar dapat menggunakan sistem 1 kolom, 2 kolom, atau disesuaikan dengan ukuran kertas. Yang keempat, kemudahan teks dipengaruhi oleh kompleksitas atribut. Keterbacaan teks dipengaruhi oleh kompleksitas atribut seperti ukuran, panjang, ruang antar baris, kecerahan, jenis, dan warna latar belakang. Nah, prinsip yang keempat yaitu persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Nah, penyajian teks dan gambar secara bersamaan memberikan manfaat yang sangat berarti kepada pembaca. Nah, untuk lebih detailnya disajikan lagi prinsip dalam penyajian teks dan gambar. Yang pertama adalah prinsip gambar membantu proses belajar bukan proses membaca. Nah, perancang pesan mesti berhati-hati mengintegrasikan teks dengan gambar. Teks yang didukung dengan gambar akan membantu pembaca memahami maksud teks tersebut. Kemudian yang kedua yaitu gambar memfasilitasi pemahaman teks tersebut. Secara umum, gambar yang terkait dengan isi mampu memfasilitasi pemahaman teks. Akan tetapi, tidak semua jenis gambar dapat meningkatkan pemahaman teks seperti gambar dekoratif. Nah, kemudian prinsip yang terakhir yaitu persepsi terhadap suara. Suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran yang sangat bergantung pada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya tangkap penerima suara. Sebagian besar, guru mengucapkan 100-200 kata per menit. Akan tetapi, seberapa banyakkah kata yang didengar oleh para siswa? Nah, hal tersebut juga tergantung pada cara mendengarnya. Nah, adapun cara mengatasi kelemahan pesan suara pada perancang pesan dapat menerapkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, suara harus terorganisir. Nah, dalam hal ini, suara memiliki variasi dalam berbagai kualitas seperti ukuran, warna, frekuensi, durasi, dan warna nada. Kemudian yang kedua, pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide. Presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai media penyampaian kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Melalui pidato, perancang dapat memberikan informasi kepada pendengar dengan cara yang tepat pada kecepatan yang sesuai pula. Kemudian yang ketiga, pidato bersifat abstrak. Kelemahan menggunakan pidato dalam pesan pembelajaran adalah audiens yang memiliki gaya belajar visual akan kesulitan karena tidak melihat teks maupun ilustrasi. Kemudian, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks. Nah, format kata-kata tercetak atau bukan verbal lebih disarankan untuk digunakan dalam hal ini. Kemudian yang kelima, ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif. Untuk menarik emosi, membuat nada, pesan lebih serius, lebih menghibur, membujuk, atau mencaci. Dalam hal ini, ucapan manusialah yang merupakan media paling kuat. Kemudian yang terakhir, ketika narasi disertai dalam modalitas lain, hubungannya harus kuat. Nah, kelemahan narasi adalah tidak dapat ditangkap dengan baik bagi siswa maupun audiens yang memiliki gaya belajar visual. Nah, jadi itu tadi merupakan pemaparan mengenai materi tentang prinsip persepsi dari prinsip desain pesan pembelajaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih.